Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga senantiasa Allah Ta'ala memberikan limpahan sehat walafiat dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen kami untuk pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Rizal dan juga rekan-rekan sama mahasiswa S1 PJJ Ilmu Hukum di Universitas Ibrahim Muhammadiyah. Perkenalkan saya Arif Firmansyah, salah satu mahasiswa di S1 PJJ Ilmu Hukum Universitas Ibrahim Muhammadiyah yang mengambil mata kuliah Pancasila. Dalam kesempatan kali ini akan presentasi tentang studi kasus hukum yang kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Baik, perkenalkan saya share untuk materi presentasi pada kesempatan kali ini yaitu, bentar, judul yang kami ambil yaitu dalam kesempatan kali ini terkait dengan, ya, sengaja kami membuat judul yang sedikit apa itu panas ya bagi kita semuanya, melawan the Lord, menguji kesaktian Pancasila dalam kasus Haris Fathia melawan Menteri Menko Marves waktu itu, Luhut Binsar Panjaitan. Ya, memang kejadian ini adalah kejadian hukum yang terjadi di tahun 2024, di apa tuh penghujung tahun 2024. Nah, latar belakang dan tujuan yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk presentasi mengenai mata kuliah atau topik ini, yang pertama tentunya terkait dengan eh, negara kita adalah negara demokrasi, salah satu negara demokrasi terbesar di Indonesia, di dunia. Sedangkan kita tahu bahwa di antara asas dalam demokrasi itu adalah menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selama itu, bahkan itu dilindungi oleh hukum. Lah faktanya, kasus yang terjadi pada Haris dan Fathia yang mencoba untuk menyampaikan laporan-laporan di lapangan sesuai dengan hasil penelitian, malah menghadapi upaya pembungkaman dari pihak pejabat negara, dalam hal ini yaitu Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri, dengan tudingan apa itu hoax atau mencemarkan nama baik. Nah, maka dari itu kita coba ulas sekarang. Hmm, Ya, sebentar. Ya, dari sini kalau kita perhatikan, ya kan, kita bisa melihat bahwasanya pemicu masalahnya itu ketika riset atau penelitian dilakukan oleh apa tuh Haris Ashar beserta Fathia itu melakukan riset terhadap 9 NGO. 9 NGO seputar ekonomi, politik, militer di Intan Jaya, Papua sana. Nah, ketika mereka memaparkan hasil riset dari 9 NGO tentang kondisi ekonomi, politik, militer di Intan Jaya, Papua, malah respon yang terima oleh Haris Azhar dan juga Fathia yaitu somasi, bahkan sampai ditindaklanjuti menjadi laporan polisi, ya kan, dengan mengacu dengan berlandaskan pada Undang-Undang ITE, sehingga harusnya ini sebuah apa ini mimbar akademik untuk menyampaikan hasil penelitian yang itu sebuah narasi ilmiah, tapi harus berhadapan dengan potensi pidana yang bahkan dilakukan oleh pejabat negara. Maka dari sini kita bisa perhatikan isu krusialnya adalah apakah diskusi ilmiah itu harus dibungkam dengan delik pidana? Nah, ini kita coba bahas pada kali ini. Hmm. Nah, selanjutnya adalah kalau kita perhatikan di sini, saudara sekalian, ya, pasal yang didakwakan pada eh, aktivis, ya, yang tentunya mereka tidak cuma bicara tanpa dasar, mereka bicara dengan bukti hasil penelitian. Seakan-akan itu menjadi
lawan bagi pejabat yang harusnya pejabat itu berterima kasih untuk bisa mendapatkan laporan riset hasil riset tersebut, tapi malah menjadi senjata buat pejabat untuk membungkam eh, narasi ilmiah dan member akademik tersebut. Dengan undang-undang ITE yang selama ini menjadi apa ini penjerat atau menjadi tali pengikat bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan kebenaran tersebut. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nontos dikaitkan juga dengan KUHP pasal 310 dan 311. Melengkapi dakwaan dengan pasal-pasal pidana tradisional terkait pencemaran nama baik. Sehingga dari sini, apakah pejabat publik punya hak perasaan yang sama dengan warga sipil? Nah, ini menjadi kita apa tuh keinginan keinginan tahuan kita akan kita ulik di sini. Baik. Nah, oleh karena kita juga masih dalam bingkai Pancasila, ya kan, di mana terkait dengan kebebasan berekspresi itu, ya, jika dikaitkan dengan Pancasila, maka ini termasuk bagian dari sila keempat, ya kan? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya, dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila keempat ini adalah cerminan dari praktik demokrasi yang ada di negara Indonesia. Tapi faktanya kejadian yang menimpa Haris Fathia melawan Luhut Binsar Panjaitan ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini masih ada demokrasi di Indonesia atau sudah dikubur hidup-hidup dengan upaya pembungkaman? Maka kita lihat juga hikmat kebijaksanaan melawan anti kritik tersebut. Dalam SLAP atau Strategic Law Suite Against Public Participation, penggunaan instrumen hukum untuk menekan dan membungkam partisipasi serta kritik publik yang sah. Sedangkan dari sisi hikmat kebijaksanaan seorang pemimpin yang bijak seharusnya merespon data dengan data. Kalau Haris Fathia menyampaikan laporan riset itu hasil penelitian, harusnya juga seorang pejabat negara yang memiliki data lengkap, ya kan? Maka harusnya bisa melawan dengan data pula. Tapi faktanya yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan tidak melawan dengan data, tapi malah melawan dengan jeratan pidana. Seorang pemimpin yang bijak seharusnya merespon data dengan data, argumen dengan argumen, bukan dengan ancaman penjara. Sehingga kalau kita perhatikan, ya kan, hikmat kebijaksanaan dan juga SLAP ini akhirnya berujung pada konsekuensi matinya dialektika dan ruang diskursus yang sehat di hadapan publik dan digantikan oleh ketakutan dan sensor diri. Dan ini nanti bisa membawa negara ini menjadi negara yang tirani, otoriter. Kenapa? Karena sudah anti kritik. Kalau sudah anti kritik, ya kan, maka apapun yang dikerjakan oleh negara, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, selalu mengatasnamakan negara, meskipun itu untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Dan masyarakat yang mencoba untuk mengkritik, maka mereka harus siap dengan pembungkaman atau bahkan jeruji penjara. Ini konsekuensinya. Berikutnya, kalau kita cermati di sini, selain sila keempat juga sila kedua, adanya paradoks kemanusiaan yang terlupakan. Yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana letak adab ketika riset kemanusiaan dikriminalisasi, ya, fokus hukum sibuk mengurus perasaan satu orang pejabat tinggi, abaikan substansi, ya kan? Substansi riset mengenai penderitaan dan krisis kemanusiaan di Intan Jaya diabaikan. Ya.
Dan akhirnya prioritasnya menjadi terbalik. Mengapa pelindungan kehormatan individu lebih utama daripada keadilan bagi masyarakat terdampak? Ya. Lantas berikutnya, next slide di sini. Landasan teori, kalau kita perhatikan Pancasila sebagai norma fundamental. Yang pertama dari teori Stephen Bow, Hans Kelsen, hierarki hukum menegaskan bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma dasar Pancasila. Doktrin pejabat publik memiliki ambang toleransi kritik yang lebih tinggi karena posisinya sebagai pelayan masyarakat. Semakin tinggi posisi seperti ya, pohon kelapa, semakin tinggi pohon kelapa itu semakin kencang anginnya. Maka sebagai seorang pejabat tinggi, maka semakin tinggi posisi yang dimiliki, maka juga harus siap dengan angin kencang dari kritik masyarakat. Secara teoritis, penerapan pasal pencemaran nama baik terhadap kritik pejabat adalah batal demi moral Pancasila. Nah, dari sini kalau kita perhatikan pertarungan ahli, dialektika di ruang sidang. Dari kubu positivis, jaksa penuntut umum, ya kan, penggunaan istilah Lord yang dilontarkan oleh Haris Fathia itu dianggap penghinaan, sebuah serangan langsung terhadap kehormatan pejabat. Kebebasan berpendapat ada batasnya menurut JPU, sebagaimana diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Hukum adalah undang-undang, penegakan harus sesuai teks dan bunyi pasal. Ya kan? Sedangkan bagi kubu yang kritis, yang tentunya mereka bersandarkan pada Pancasila, Lord itu merupakan status atau posisi sebuah satiri atau panggilan ironis bukan niat menghina. Kenapa? Artinya kalau seseorang dipanggil Lord itu berarti hanya ingin dipuja, tidak ingin dikritik, ya kan? Raja itu kan pinginnya dipuja, tidak ingin dikritik. Nah, faktanya memang terjadi pada sosok Luhut Binsar Panjaitan. Posisi sebagai menteri, maka dia seperti seorang raja yang tidak ingin dikritik, tapi inginnya dipuja saja. Pejabat publik tidak boleh baper alias terbawa perasaan. Kritik adalah bagian dari akuntabilitas dan membantu kinerja mereka untuk bisa memperbaiki eh, apa-apa yang masih kiranya salah dan perlu perbaikan. Hukum adalah keadilan. Penegakan harus melihat substansi dan semangat keadilan, bukan sekedar tekstual saja. Ya kan? Ya, selanjutnya. Vonis hakim. Ketika eh, apa itu pertarungan di meja pengadilan antara kubu Haris Fathia yang memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berpendapat, ya kan, melawan kubu Luhut Binsar Panjaitan yang menggunakan tangan besinya untuk membungkam ekspresi masyarakat berdasarkan pada apa itu penelitian ilmiah. Alhamdulillah, vonis hakim memberikan putusan bebas kepada Haris dan Fathia. Ini bisa menjadi sebuah cahaya di tengah kegelapan yang selama ini masyarakat pesimis di titik nadir yang terendah terhadap apa tuh kebutuhan untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Nah, sehingga dari sini kalau kita perhatikan kenapa hakim memvonis bebas, kita bisa mengambil poin-poin kunci putusan pengadilan di sini. Yang pertama, ya, kata bosnya istilah Lord itu bukan penghinaan. Penggunaan kata Lord oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tidak terbukti sebagai penghinaan. Yang kedua, ya, apa yang dilakukan oleh Haris Fathia itu berbasis pada riset dan fakta, bukan sekedar olok-olokan tanpa dasar fakta dan ilmiah. Diskusi yang dilakukan berdasarkan pada riset yang kredibel dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dari sini maka dakwaan yang dilontarkan atau yang apa tuh disampaikan oleh pihak penggugat, maka
dakwaan tidak terbukti. Seluruh dakwaan pencemaran nama baik yang diajukan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pesan moral. Sebuah kemenangan kecil bagi demokrasi dan akal sehat di tengah tantangan kebebasan berpendapat ketika kita memasuki era pembungkaman terhadap kritik dari masyarakat. Ya, sebagai kesimpulan dan rekomendasi, maka membangun Pancasila yang hidup bukan hanya pajangan. Revisi Undang-Undang ITE hapus pasal-pasal karat yang rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik. Anti-SLAPP, perkuat mekanisme perlindungan bagi aktivis, peneliti, dan masyarakat sipil dari kriminalisasi. Dan yang terakhir, refleksi. Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi panjangan dinding, sementara keadilan mati di ruang sidang dan suara rakyat dibungkam. Demikian yang bisa kami sampaikan presentasi pada kesempatan kali ini yang semoga bisa memberikan wawasan dan pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kiranya kurang berkenan. Dari kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.